yang paling lama akhirnya apa? Yang paling lama sabu akhirnya. Jadi paling parah dulu sampai berapa kali? Awalnya satu paket kecil dipakai untuk 1 hari. Tos apa bener nih? Katanya kalau pakai sabu kenceng. Pikirannya kencang yang di sini. Oh, rasanya kita tuh kenceng kalau berhubungan seksual. Nah, sebenarnya kalau sabu tuh efeknya libido kita tinggi kan, naik nafsu kita. Tapi yang di bawah nggak bisa, Dok. Malah loyo dia. Centrang lagi ya. Jadi karena narkoba masuk penjara juga. Masuk penjara. Karena narkoba. Karena narkoba, sabu tuh bikin kita berpikiran hanya saya, yang lain salah. Nggak di rumah, yang nggak pernah KDRT jadi KDRT. Nggak Pokoknya di jalan. jadi seseorang yang bukan diri kita. Bukan diri kita. Halo my friends, ketemu lagi. Ini acara apa ya? Bentar loh. Kalau gitu aja berarti teman. Wah, teman baik sekalian. Wah, gitu ya. Kita kedatangan tamu istimewa menyambut ulang tahun slang yang kesekian gitu. Kita kedatangan tamu Bim Bim ya, tetapi bukan Bim Bim slang ya. Tetapi saya pikir ini acara yang Anda nanti-nantikan ya. Kalau biasanya membicarakan narkoba itu selalu identik dengan penyuluhan ya kan, tentang bahayanya, tentang pemakaiannya dan sebagainya gitu ya. Kali ini kita lain nih. Kita menertawai kehidupan. Memang selalu begitu nih. Kalau gitu aja selalu menertawai tragedi. Jadi mengkomedikan sesuatu hal yang menjadi tragedi. Kita sambut aja nih ya. Berapa orang yang ada di sini? Oh, 8 ribuan ya kan? Kita sambut aja, ini adalah Bim Bim. Yeay, di sudut kuning ya kan, dengan bobot. Jadi gimana nih saya memperkenalkan Bim? Ini gini loh. Sebenarnya Bim Bim ini adalah teman SMA saya, tapi percaya atau tidak, saya lupa wajahnya ketika SMA itu seperti apa gitu ya. Tetapi kemarin dia ingin diperkenalkan sebagai seorang pecandu dalam pemulihan. Nah, bahasa kerennya adalah Addict in Recovery. Wah, Addict and Recovery. Anda percaya orang seperti ini ternyata dulunya adalah pecandu? Kan bayangan saya ya, kalau orang jangkis itu kan, ingat nggak kalau zaman dulu saya penggemar slang itu kan kurus-kurus, giginya rusak ya kan, balikin. Nah itu tuh orang percaya gitu ya, itu edik gitu ya. Tetapi Bim Bim ini posternya agak beda nih ya kan. Jadi apa namanya, kita mau ngebahas ya kan dari sudut seseorang ya. Kalau kita nggak ngomongin politik, kita nggak ngomongin isu-isu yang sensitif ya. Kita cuma ngomongin diri kita sendiri. Benar kan? Nah, kalau ada yang nanya, gitu aja nih acara apa gitu ya. Jadi kenapa Bim Bim yang diundang dan sebagainya, itu terserah saya. Namanya gitu aja ya kan. Ini podcast apa? Ya gitu aja. Terserah kita mau ngobrolin apa. Kalau teman-teman tertarik ya ayo ya kan. Banyak yang ngomongin yang melakukan penyuluhan narkoba juga nggak pernah lihat narkoba itu seperti apa ya kan, dan efek-efeknya sebenarnya seperti apa, dan bukan hanya efeknya ke tubuh ya, tetapi secara kehidupan seseorang. Dan ternyata orang itu juga bisa pulih gitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Betul, Dok. Iya, jangan pendiam begitu. Ya, kalau kita ngomongin dulu ya canduan. Ya sebenarnya Bim Bim bisa cerita dari kapan sih gitu loh, apa tepatnya yang membuat kita akhirnya nyoba, dan apa yang dicoba nih? Itu berawal dari umur 14 Dok ya. 14 tahun? 14, belum narkoba, itu mabuk. Mabuk dulu. Ya. Mabuk apa dulu nih? Mabuk miras. Oh, alkohol. Misalnya apa tuh? Arak, bir, whisky. Waduh. Iya. Yang nyawa nggak ada ya? Yang nyawa nggak ada. Nggak ada. Kalau di Bali kan ada lagunya, tua adalah nyawa gitu. Jadi tua nggak ya? Waktu itu nggak in dia, nggak in. 14 itu SMP dong berarti? SMP Dok. SMP kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 dah. Oke, terus habis itu? Enak Dok mabuk. Sementara rasanya waktu itu ya kan. Terus naik kelas. Naik kelas. Sesering apa sih waktu itu minum? Kalau dulu umur 14 tuh setiap
malam minggu. Setiap malam minggu. Setiap malam minggu. Terus promotornya siapa? Nggak mungkin beli-beli sendiri. Itu gabungan sama teman-teman. Oh, cocok. Istilahnya. Ya, sambil dengerin lagunya Kos Plus, Iwan Fals. Kos Plus? Iwan Fals ya. Waduh, kasihan Kos Plus disalahgunakan untuk mabuk, ya kan? Iwan Fals. Zaman itu dok. Saya tahu nih lagunya Iwan Fals yang dinyanyiin kalau mabuk itu. Penguasa, penguasa, berilah mbakmu uang gitu ya. Beli pakai bayar arak gitu ya. Nah, terus naik kelas. Naik kelas. Apa lagi nih? Waktu itu SMA. Yang kita apa namanya teman sekolah Teman itu sekolah ya. itu. Terus? Itu mulai naik kelas. Naik kelas ke waktu itu Putau. Ya. Kenceng banget nih. Dari alkohol ke Putau. Putau itu disuntik kan? Belum nyuntik dok. Oh belum nyuntik. Terus Putaunya diapain? Waktu itu bakar-bakaran. Putau saya baru tahu bisa dibakar. Bisa dibakar. Ya. Putau kan mahal. Waktu itu mulainya waktu harga kalau nggak salah 15.000. Jadi waktu itu SMA kira-kira 90-an akhir ya. 90-an akhir. Ketahuan kan umur kita berdua ya kan. Di 96, 99. Waktu itu berapa? 25.000. Yakin? 15 toh. 15.000 per paket kecil itu. Cukup itu. Cukup itu dipakai bertiga, udah itu cuk-cukan juga. Murah itu ya. Waktu itu mahal. Waktu itu mahal 15.000. Bekal sekolah waktu itu berapa? Waktu itu bekal sekolah sebulan 30.000. 30.000 sebulan. Jadi itu bekal setengah bulan ya dari bekal sekolah. Bekal sekolah. Oke, terus? Ya. Tapi kan 5.000 kan bertiga. 5.000. Jadi kalau 30.000 seper-6 ya. Ya kan? Terus tahu itu, beli Putau di mana, bakar-bakar itu di mana? Tahu itu dari teman sih pertama. Dari teman terus nitip karena kurang terus rasanya kan. Karena diambilin sama dia biasanya. Ya kan rahasianya begitu kan, orang yang jualin ngambilin dikit, ya kan? Otomatis ya kita jiplak caranya dia juga. Kita juga nyari korban baru istilahnya. Siapa dia cocokan seperti itu. Jadi sebenarnya sambil make sebenarnya masuk ke pengedar juga berarti dong. Semi dong. Semi. Iya kan, kalau bisa dibilang. Artinya kalau masalah sama hukum kena itu sebenarnya ya kan, karena memberikan pada orang lain. Itu problemnya ya. Terus sekencang apa waktu itu? Waktu itu setiap malam minggu juga sih. Awalnya setiap malam minggu. Akhirnya opiat ini kan golongannya kan, opioid. Ya, setiap malam minggu mabuk lah istilahnya, tapi udah naik kelas mabuknya kan. Mabuk Putau. Udah itu kok enak gitu. Efeknya yang dicari apa sih sebenarnya? Kayak dunia lain gitu cuy rasanya. Kayak jeda. Jadi kabur dari dunia nyata. Kabur dari dunia nyata itu. Kita rasanya. Tapi yang lihat kita ya. Ya kan? Hal bodoh paling bodoh apa yang pernah terjadi kalau pas lagi apa sih istilahnya namanya mabuk Putau itu? Kalau Putau bahasa itu nggak awalnya nggak pernah melakukan hal bodoh, cuman kita cuman ya teler aja, nggak bisa gerak, cuman nikmat itu. Tapi kelanjutan itu pikirannya mengelana. Iya, harum, wangi, melati. Gitu ya. Wah, berapa lama itu? Itu sempat Putau itu dari SMA sampai kuliah ya, bertahun-tahun itu ya. Ya, bertahun-tahun. Tapi setelah lewat pertama bakar-bakar setiap malam minggu, akhirnya bakar-bakarnya 2 hari sekali, tiap hari, kurang, akhirnya nyuntik. Itu nyuntik sendiri. Nyuntik sendiri itu atau udah. sempat bagi-bagi sama temen kan? Kalau zaman dulu kan begitu. Kalau dulu sempat bagi jarum suntik. Itu sempat karena kita sudah sakau itu kan. Tapi akhirnya efek teler tuh jadinya hilang. Jadinya sehat. Kayak orang nggak mabuk gitu modelnya, fit gitu loh. Berani jadi ngapa-ngapain. kalau dibakar jadi teler, kalau disuntik
Jadi kenceng. Teler juga sih, Dok. Hah? Teler juga sama awal-awalnya, cuman seiring dengan waktu itu efek fly itu udah hilang. Oke. Yang ada tuh malah Ini namanya efek toleransi. Ya kan, lama-lama kebal. kebal. Akhirnya Dapat uang dari mana kalau tiap hari? kalau tiap hari itu ya nipu orang tua, Dok. Ini ngomong-ngomong ya. Ini judul hari ini nih adalah mati aja yang belum karena narkoba. Jadi kalau teman-temannya agak gimana soal itu nggak usah ditonton, nggak apa-apa ya. Kita nggak peduli masalah ada yang nonton apa enggak ya. Mati aja yang belum. Oke. Jadi nipu orang tua udah ya, centang. Gitu ya, nipu orang tua. Misalnya apa? Alasannya apa? Alasan waktu itu ya biaya sekolah. Wih, klise ini. Ya, bayar buku. Bayar apa lagi les. Bayar les. Padahal nggak les. Kursus. Tapi waktu itu masih tetap sekolah. Sekolah masih tetap, Dok. Dalam keadaan keadaan itu. Pagi sebelum sekolah, pakai dulu, berangkat sekolah, jam istirahat, masuk kamar mandi, pakai lagi, sampai selesai sekolah, pakai lagi. Makanya kadang-kadang di sekolah ya. Sekolah. Semiliki ini ya. Kaos kaki itu kanan kiri itu udah isi sepait aja, keduanya udah sepait, udah campur. Jadi itu. kalau rahasia sebenarnya ketahuan. Ya? Rahasia. Terus alasannya apa? Saya diabetes gitu ya. Insulin. Ya tapi bukan hanya Bim yang cerita. Kebetulan kami seumuran kan gitu. Kalau dia dari alkohol ke putau, teman-teman SMP saya dulu, mudah-mudahan teman SMP saya nggak denger, ya kan? Saya sih nggak kena. Syukurnya waktu itu bekal saya habis untuk beli mie ayam. Jadi saya lebih butuh makanan daripada yang gitu. Tapi waktu itu ininya adalah pil tidur. Nipam, ya kan. Terus Somadril. Boleh sebut merek? Boleh lah, terserah ya kan. Itu obat-obat yang disalahgunakan. Yeah. Ya kan? Minumnya sampai 15 gitu kan. Terus ya udah mulai ada tuh yang begitu kan, jalan pas disuruh panggil maju ke depan nulis di papan, waduh mulai itu ketahuan tuh yang gitu-gitu. Dan rata-rata tuh hanya beberapa orang yang nggak kena gitu. Ya begitulah dunia zaman dulu. Ya kalau orang tua kita tahu ngeri banget gitu sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu sih saya nggak ya. Itu cuman rokokan. Bahaya juga ini saya psikiater ngomong-ngomong begini kan dicari tahu kita. Tapi melewati ya hal itu ya. Kayaknya udah lebih tingkatnya udah lebih ini ya. Kalau obat tidur kayak masih di bawah. Masih di bawah. Waktu itu kebetulan langsung kenanya yang super. Super. Waduh. Enak. Tapi kan ada prototipe orang kan bilang, wah orang yang kena narkoba itu biasanya ada masalah. Tapi sebenarnya waktu itu ada masalah. Kalau masalah sih sebenarnya ketika baru gimana ya? Dari kebetulan saya orang tua, bapak saya waktu saya umur 12 sakit kan, jadi nggak apa-apa. Ini sedikit terus maunya saya ngidupin lagu yang melo. Jadi kalau mau cerita yang melo kan harus diinikan yang melo ya kan. Terus gimana? Waktu umur 12 tuh orang tua saya sakit, bapak saya mendadak sakitnya. Dia tuh orang sakit pasti mendadak, nggak ada yang berencana, Pak. Nah, awalnya cuman panas sama pusing, Dok. Terus panas pusing ke dokter nggak sembuh sampai berbulan-bulan ke rumah sakit, tumor otak. Waduh. Tumor otak, operasi. Itu pasti luar biasa kaget. Buta. Dari itu waktu seorang bapak yang sibuk, bapak saya guru dulu. Sibuk, pagi guru, sore guru juga, ngonor di sekolah lain. Swasta. Sambil nyambi jadi... ini tulang punggung keluarga ya? Berdua sih, bapak sama ibu. Ibu juga. Ibu juga guru. PNS. Terus ketika bapak buta tuh, umur sekian tuh, otomatis kan kehidupan saya tuh berubah waktu itu. Dari sosok yang anak yang dimanja, diantarin sekolah segala macam. Saudara berapa sih? Saudara 2, Dok. Cowok, cewek? Cowok, cewek. Jadi cowok sendiri. Cowok sendiri. Pemuda harapan bangsa. Harapan keluarga lah. Terus? Nah, itu dah ketika umur kecil itu
ada kejadian seperti itu, orang tua mendadak sakit, buta. Istilahnya baru ngerti sekarang sih, kalau dulu kita waktu kecil cuma ngelihat aja kok uring-uringan sampai Jadi pokoknya tiba-tiba dunianya terbalik lah, dunianya Bapak dari yang diantar jemput sekolah harus mandiri sendiri, ngurusin adik, antar adik juga. Marah juga ya pada dunia ya. Kenapa sih saya dibagi begini gitu ya? Waktu itu marah sih nggak pura-pura kuat istilahnya. Saya sekarang pulang keluarga harus bisa untuk gini kuat lah segala macam. Jadi waktu itu saya hanya rumah sakit berbulan-bulan, Bapak saya rumah sakit waktu itu karena operasi tumor otak yang pertama itu baru waktu itu kejadian tahun 92 ya, termasuk kasus yang baru di sini di Bali. Dia suruh Surabaya tapi akhirnya bisa diambil di Bali. 6 bulanan rumah sakit seperti itu, berubah drastis keadaannya. Terus? Kirain setelah operasi itu sembuh kan, akhirnya buta. Setelah baru Bapak depresi, stres, sempat percobaan bunuh diri sampai 2 kali ya. Untung ketahuan sama adik itu. Dari sakit akhirnya ya gimana orang yang biasa beraktivitas, yang aktif tiba-tiba harus dibantu segala macam. Ya, jadi seperti membalik telapak tangan lah keadaan saya waktu itu. Jadi makanya ketika kena alkohol itu kok enak, mabuk, lupa. Jadi kayaknya pengen sebentar pergi ya dari dunia ini, tapi biar balik lagi gitu. Jadi dengan cara itu. Tapi ada ironi tersendiri sebenarnya menurut saya ya kan. Jadi putau itu kan sebenarnya obat-obat golongan opioid ya, atau biasanya obat bius ya. Itu biasanya kalau orang nyeri kanker, saya yakin Bapak merasakan tuh nyeri yang sangat dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya nyeri obatnya Bapak itu. Tapi akhirnya kok kita yang menyalahgunakannya. Ya itulah dunia ya kan. Ya. Tapi akhirnya Bapak gimana? Bertahan dok dari 92 itu. Bertahan, akhirnya kursus mijat. Nah, di situ menemukan kehidupan yang baru, Bapak. Tapi saya juga sudah terlanjur. Bahkan orang yang sakit, ternyata Bapak bisa pulih dari yang sampai kemudian berupaya bunuh diri, ya kan. Akhirnya bisa menemukan kehidupan baru. Tidak sama. Awalnya jadi guru pagi sore, sekarang mijet. Setidaknya ya ada aktivitas yang bermanfaat buat dirinya dan orang lain. Iya. Tapi kitanya udah tergantung begitu ya. Jadi pernahnya apa? Alkohol, putau, sabu terakhir. Sabu. Ya. Ganja pernah? Ganja pernah tapi nggak cocok. Tapi pernah coba tapi efeknya nggak pas. Nggak pas. Ganja, sabu, inek. Yang belum terus apa nih? Mushroom? Mushroom pernah. Apalagi nih? Pil tidur pernah loh pada akhirnya. Pil tidur saya nggak pernah nyentuh. Kalau yang lain-lain, bensin, ngelem, enggak ya? Oke. Tapi hampir semuanya ya. Iya. Tapi rasanya itu bukan prestasi kali ya? Kurikulum vitae mungkin. Kurikulum vitae. Oke, bedanya apa ya? Oh ya, maksudnya tidak perlu dibanggakan, tapi itu bagian dari sejarah kita. Ya. Tapi yang paling lama akhirnya apa? Yang paling lama sabu akhirnya. Sabu ya? Ya. Kalau sabu ini dari? Sabu ini dari transisi sih. Transisi ketika kuliah itu, ketika itu putau memang susah, barangnya seret. Keluar sabu, ya beralih ke sabu. Jadi sebenarnya narkoba juga pakai tren ya? Pakai tren waktu itu. Pakai tren. Tapi rasanya gimana? Lebih jatuh mana? Pakai putau, pakai sabu? Sabu dok. Sabu lebih jatuh. Iya. Padahal kan orang banyak taunya secara paling sulit itu adalah putau. Iya. Tapi sabu ya. Apa yang bikin begitu? Karena kalau putau itu kita nggak dapat, sakonya kita sakit dok. Kita nggak bisa gerak. Kalau putau. Kalau sabu? Sakit, tulang, ngilu, meler, tidur meringkuk. Itu sabu. Putau kan? Ya kan nggak enak. Nggak enak. Terus kalau sabu? Kalau sabu nggak dapatnya sakonya, kita ada pramen.
Temperamen. emosi, Ah. nekat, segala cara apapun. Jadi orang lain yang merasakan. Orang lain yang merasakan. Kalau Putau kita yang merasakan. Nah, Wah, ini nih Willy 9991 sabu nagih ya. Gitu ya. Banyak kan orang berpikir gitu, cuman sabu ya kan. Nggak nyuntik lah pakai Putau. Kalau ada orang yang sekarang pakai apa? Pakai Putau. Wah, generasi lama gitu kan. Ya kan anak lama nih gitu kan. Ada ya memang begitu ya. ada emang. Ada tren-trennya. Tapi ngomong-ngomong nih, kuliah tamat. Nah, Nggak usah sebutin universitasnya ya. Tapi jurusannya apa? perhotelan ya. Perhotelan. Wih. Perhotelan DO akhirnya. Setelah berapa tahun? Setelah 2 tahun. Ya gimana orang nggak sober gimana mau ini ya kan? Pas parah-parahnya itu. Ini boleh nih, ini juga ada sharing nih. Willy, ngelihat aja lagi dok kalau sabu parah. Gitu ya. Kalau saya nggak ngelihat sih, ngelihat lewat jalan aja atau lewat tempat biasa nempel ya. Enggak, waktu zaman saya itu nggak nempel. Belum nempel. Nah, pengetahuan baru nih. Saya kan taunya yang baru-baru nih. Yang nempel. Terus kalau dulu gimana? Istilahnya dulu ya kita datang ke tempatnya langsung. Ke tempat orangnya. Jadi beresiko. Istilahnya adu banteng. Oh gitu. Jadi ketemu orangnya. Orang ketemu orang. Orang ketemu orang. Lebih beresiko mana tuh? Adu banteng apa tempelan? Tempelan kalau menurut saya. Karena bisa dijebak. Iya. Orangnya nggak ketangkep. Kita doang yang ketangkep. Sama-sama bisa nyebak sih doa. Hah? Sama-sama bisa nyebak. Nggak bisa. Kalau kita yang beli, nggak bisa jebak yang jual. Karena kan yang milih tempatnya yang jual. Yang jual. Kita gimana caranya jebak? Nggak, maksudnya kalau adu banteng juga bisa nyebak, nempel juga bisa nyebak, sama-sama bisa nyebak. Yang nyebak dijebak pembelinya. Tetapi penjualnya nggak bisa ditebak. Nggak bisa dijebak. Ya, ini kan udah lewat ya. Tapi Bim sendiri pernah jual dulu. Dulu loh ya. Akhirnya jual dong. Akhirnya jual. Iya. Karena apa? Karena duit untuk beli habis. Nggak mungkin ya. Nah itu yang kadang-kadang nggak tahu ya. Kita kan, saya sebagai masyarakat umum ya. Maksudnya sulit loh membedakan penjual sama pemakai ya. Rata-rata pemakai itu sambil jualan. Kalau nggak mungkin bisa beli. Continue. Karena kebutuhannya dia dosis itu naik dong. Jadi paling parah dulu sampai berapa kali? Berapa paket? Yang kalau apanya nih? Sabu. Kalau sabu tuh udah kayak 4 kali sehari terakhir. 4 kali sehari? 4 kali sehari bisa sampai 6 kali sehari. Ntar dulu, satu paket kecil tuh habis sekali pakai atau sehari itu dibagi 4 kali? Awalnya satu paket kecil dipakai untuk 1 hari. Pagi, siang, sore, seperti itu. Akhirnya nggak cukup. Naik volume. Waktu itu belum ada paketan waktu dulu, zaman dulu cuma sabu ada. Kan kalau sekarang ya sabu berapa rata-rata? 300, 500 lah paket. Kalau sekarang kan 02, 06, ya, 08, 1F. Full. Saya walaupun nggak ini tahu-tahu juga dari cerita. 02 kan 400-an gitu. Kalau 02 sih 3,5 waktu zaman saya dulu 3,5 300. 3,5 kalau habis 2 dalam sehari 700.000 di mana cariin? Itu dah. Nah, ini ada yang bilang nih, Igede Rai Satyawan. Hati-hati ya, ini berarti udah dalam pemulihan nih. Kalau nggak mungkin sharing kan. Sisa pakai baru dijual katanya. Pertanyaannya adalah seberapa sering sisa yang dipakai ya kan? Kalau yang kita tetap kita prioritaskan diri kita dulu. Kita ini ngajarin orang nih. Kita dulu cukup, baru sisanya kita jual. Jadi bukan buat orang lain kita ambil gitu. Itu di garis juga akhir nanti. Tapi deg-degan nggak pada waktu misalnya oke lah, kita kan nggak mungkin nih mengambil ya kalau dulu sih uang buku, uang les. Kalau kuliahan apa alasannya? Apalagi bapak dalam keadaan sakit. Ya. Tega ya minta uang. Tega dong. Tega. Kalau dipikir-pikir, aduh gimana ya? Tega ya.
Mestinya bapak karena kanker otak akhirnya buta, mijet ya. Iya. Itu uang mijet loh, Bim. Uang mijet loh itu. Akhirnya makanya beli sabu. Pakai beli sabu. Jadi memang pemikiran, penilaian udah nggak Udah ada nggak ya ada. waktu itu. Yang ada tuh di mana cari uang untuk make, habis make bukannya enak, gimana cara nyari uang untuk Ya, bisa tapi kan make ada yang nanti bilang lagi. begini loh, sabu itu kan apa namanya efeknya ya justru kenceng, justru bisa kerja ya kan, kuat begadang. Tapi ini nggak dipakai kerja ya. Kalau waktu awal-awal ya, Awal-awal. Awal-awal, iya. Jadi biar kuliah, biar ini kenceng. biar kencang. Akhirnya terakhir-terakhir kalau nggak kena sabu nggak bisa tidur. Ntar dulu, kalau nggak kena sabu nggak bisa Nggak tidur. bisa Kok- tidur. Kan sabu bikin nggak tidur. Bikin nggak tidur karena nggak tidur berkali-kali itu. Gitu. Akhirnya Jadi ketika terus nggak dapat, ya di up. Nah, Cas ini, dulu. Ya, ini Bella bilang nih, hidup untuk make untuk hidup. Gitu ya. Bahkan nggak ini ya. Kalau dipikir-pikir sedih juga ya Bapak ya kalau tahu ya. Sedih juga. Akhirnya tahu dok. Akhirnya tahu. Tahu. Kapan mulai maksudnya terbuka? Ketika itu sudah kuliah berantakan, sudah membohongi bukan hanya keluarga kecil tapi udah keluarga besar, bohongin teman-teman seperti itu, jual-jualin barang. Syukur kita waktu itu nggak kenal-kenal banget ya. Ya. Terus? Akhirnya nyerah dok, ngibarin bendera putih, ngomong ke orang tua, saya kena narkoba, Kita bilang sendiri, bukan ke gap. bukan ke gap. Jangan-jangan orang tua udah tahu juga sebelumnya. Nggak tahu, kejut orang tua saya. Terus? Gue Rehab. enggak, waktu itu belum ada, Belum paham. belum paham tentang rehab. Balian. Paranormal ya dok. Kenapa bisa seperti ini ya? Tradisi Bali kan ya waktu dulu. Nunasin. Apa nih? Bertanya ya kan Nunasin ini kurang kira-kira kenapa orangnya. Terus ntar dulu saya tebak dulu nih. Apa keturunannya salah ya kan, salah kawitan ya, kurang sembayang di rong telu. Apa nih? Ada yang salah nih ya. Maksudnya tugu pelinggih itu ya kurang. Keluarnya pelinggih salah aja. Harus menghadap ke sana. Ya ini bukan ngenyek ya. Bukan. Tapi maksudnya kadang-kadang tuh nggak rasional gitu loh. Orang jelas-jelas narkoba gitu loh. Terus berhasil sembuh. Waktu itu jatuh bangun juga masih gini, masih Tapi nyuri-nyuri. menghilangkan sakaunya gimana? Akhirnya ibu tegas. Ibu tegas. Saya dikurung di rumah. Nggak kasih keluar. Dikurung di kamar, Dikurung di dikunci. kamar. Dikunci. Wah, ini saya baru tahu nih. Jadi ternyata pemakai ya, edik juga dipasung. Iya kan? Oh, nambah ya satu centrang. Jadi dipasung iya. Ya kan judulnya mati aja yang belum. Yang lainnya dipasung udah. Iya. Ces. Terus Juga ternyata ibu saya tuh akalnya banyak nih. Jangan-jangan plafon dijebol. Nah, Oh enggak. akhirnya saya dirawasin di rumah, diajak di rumah. Teman saya tuh satu-satu dicariin dok. Diancam kalau kamu sampai berani main ke rumah nyari BEM lagi, kamu saya laporan polisi. Segitunya ibu saya bergerilya waktu itu berjuang. Bukan berarti orang tua nggak sayang. Nggak sayang. Itu udah jalan terakhir. Jadi hard love. Iya. Jadi cinta yang tegas Yang nih, nggak tegas bisa seperti lagi itu. nih gitu loh. Tapi nggak ada sebenarnya orang tua manapun yang berencana atau bercita-cita melaporkan anaknya ke polisi itu kan nggak ada. Nggak ada. Mungkin dia percaya bahwa itu jalan yang ya mau nggak mau harus ditempuh saat itu. Akhirnya Pulih dok. jadi berhasil. Pulih. Diputus sama orang tua, dicariin kerja, lokasi baru. Habis itu Jadi masih dicariin kerja juga, masih diurusin juga ya. diurusin. Jadi yang sakit ngurusin yang sehat. Diurusin cariin kerja, dapat kerja waktu itu. Nah, situ lingkungan baru lah istilahnya, lingkungan baru. Nah, di sana akhirnya Beres masalah. Enggak juga. Waktu itu sober berapa lama? 14 tahun. Dok. 14 tahun. Hmm, Keren ya. keren. Hebat kan. Lumayan nih bisa
recovery lagi 14 tahun. 14 Sama tahun. sekali nggak pernah. Sama sekali nggak pernah pakai. Alkohol juga nggak. Alkohol masih. Jangan-jangan alkoholnya kenceng. Enggak. Nggak juga Alkoholnya ya? cuman karena saya kerjanya di hotel. 14 tahun loh, nggak pernah dicari teman-teman yang dulu. Nggak pernah. Karena waktu Ini itu pindah kota, enggak, masih di sini, masih di Denpasar. di Denpasar. Cuman waktu itu saya punya pacar, sekitar 2 tahun sober punya pacar, langsung suruh nikah. Jadi ada juga tuh. Ya, Kan ada dalam tradisi itu gitu. Kalau kira-kira bingung, nikahin aja, ya kan? Nikah, akhirnya istri tahu background saya, ada istri yang mengawasi. Jadi saya. waktu nikah belum tahu. Sudah tahu, sebelum nikah udah tahu istri. Jadi istrilah yang kemudian Ya. ini. Dan berhasil 14 tahun. 14 tahun berhasil. Tapi saya nggak pernah ketemu sama istri. Mantan istri dong. Oke, centrang lagi satu ya, cerai. Tapi ini ada hubungannya sama narkobanya. Ada, dok. Ada. Nah, Jadi istri udah setia ya, Ya. mendampingi 14 tahun. 14 12 tahun lah ya kan, potong 2 tahun awal kan tanpa istri. Kan 14 tahun sober. iya. 2 tahun pertama kan belum nikah. Tahun 2000 saya sober, mulai nggak make. 2003 saya nikah. 2014 jatuh lagi. Aduh. Iya kan 11 sampai 12 tahun. Jatuhnya apa waktu itu? Sabu, dok. Maksudnya 14 tahun tanpa itu terus tiba-tiba ada apa sama Biming waktu itu? Waktu itu ceritanya yang dari awal itu kan Waktu itu kerja ya? kerja. Kerja apa? Kerja di hotel, jadi karyawan hotel. Waktu itu jadi awalnya jadi Oh, saya security. tahu nih. Kerjanya nih sama teman psikiater saya nih. Nggak usah di ini. Jadi ya kan? security awalnya ya. Security. Akhirnya jadi security. Waktu itu sedang senang-senangnya cari uang, dok. Wih, serius. Serius. Wah. Bagus dong. Bagus. Terus? Cari uang, malam kerja security, paginya saya jadi guide and driver istilahnya, ngajak tamu. Wih, jadi kerja siang malam. Siang malam. Tanpa sabu itu. Tanpa sabu. Terus? Bagus jadinya Mulai uang banyak. uangnya. Mulai bisa nabung uang banyak. Nabung. Salah satu faktornya itu ya. Iya. Begitu banyak uang, kayaknya ada yang dipakai nih. Enggak juga sih, dok. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi ketika 2011 itu dalam setahun yang sama itu saya ditinggal orang tua saya, ibu dan ayah. Meninggal. Dan bapak saya pertama. Jadi Lagi support yang pertama yang membuat kita clean itu ya, tiba-tiba meninggal. 6 bulan setelah bapak, Ibu. Di tahun yang sama itu ya? Tahun yang sama. Gimana perasaan waktu itu? Waktu itu saya bilang, pura-pura kuat lagi. Pura-pura kuat lagi. Jadi polanya begitu ya, pura-pura kuat. Pura-pura kuat lagi. Terus? Pura-pura. Tapi di dalam nih sebenarnya udah, Pura-pura kuat lagi, pura-pura kuat lagi. Akhirnya masih bagus, kerja masih bagus. Akhirnya 2014 saya putuskan untuk resign dari hotel. Otomatis saya dalam waktu itu saya juga punya usaha sendiri kan. Padahal kan jalan pada waktu itu. Jalan. Tapi usahanya lebih maju. Usahanya lebih maju, saya putuskan untuk urus usaha saya. Terus? Usahanya maju sekali. Tanpa sabu kan? Tanpa sabu, sampai akhirnya saya nggak perlu harus kerja. Ngurus langsung seperti itu. Ada yang ngurusin. Passive income. Passive income istilahnya. Waktu luang sih banyak jadinya. Mulai. Waktu luang. Jadi bullshit sebenarnya dipakai kerja itu bullshit sebenarnya. Ini sebenarnya pakai rekreasi. Waktu luang ada. Kebanyakan waktu luang lah istilahnya. Ngapain ya? Uang ada, waktu ada. Akhirnya minum-minum lagi, dok. Minum lagi sampai mabuk. Ngilangkan mabuknya pakai sabu. Pada saat mabuk itu ada sabu. Mulai kena nih. Langsung lanjut. Yang langsung dari hari itu. Jadi sebenarnya hidupnya cet gitu ya, clean,
naik nih. Iya. Naik menanjaknya bahkan jauh lebih hebat daripada jauh sebelumnya ya. Ya sebelumnya. Terus kena lagi. Kena lagi. Istri langsung tahu. Belum. Belum, tapi udah mulai curiga. Karena Ketahuan lah ya. Nggak bisa ketahuan. bohong. Tapi bisa ngelelak. Ini pertanyaan bertahun-tahun sisipan bisa ya. Kan ada nggak tahu aku mitos apa bener nih. Katanya kalau pakai sabu kenceng gitu. Gimana, men? Pikirannya kencang. Maksudnya gimana maksudnya? Pikirannya kencang yang di sini. Oh, rasanya kita tuh kenceng kalau berhubungan seksual. Tapi yang cewek yang merasakan? Nggak, sebenarnya kalau sabu tuh efeknya libido kita tinggi kan, naik nafsu kita. Tapi yang di bawah nggak bisa, Dok. Malah loyo dia. Oh, itu. Jelek banget itu. Jelek banget. Jadi salah itu ya. Salah. Jadi rasanya aja kenceng, di bawah loyo. Itu mah sama juga bohong. Sama juga bohong sebenarnya. Tapi bisa dicombine. jangan diajarin. Ya baca-baca nih ada Dinda Bing, pembatasan pergaulan dari diri sendiri sulit sih kalau udah terjerumus. Mesti orang sekitar yang nekan. Gitu katanya. Bener ya? Kita out of mind lah ya. Nggak mungkin bisa ya kalau tanpa bantuan orang lain. Jadi advice-nya kadang harus cut off sama lingkungan yang make, ya kan? Wah, suka sama sikap ibunya nih, Ratna, ya kan? Apalagi nih? Tadi saya lihat di atas ada nih. Oh, ini ada yang share juga nih, Dinda Bing. Saya diasingkan dari pergaulan karena teman-teman cari happy-nya mesti kenceng, dibilang nggak asik, mau pakai tapi takut. Untung penakut. Ya, jalan orang terhindar itu macam-macam. Karena penakut, nggak bisa. Kalau saya terus terang pada waktu itu, saya masih ini tuh adalah ya teman-teman waktu itu akhirnya kan ya sampai jauh juga. Hanya satu, bahwa saya nggak bisa lapar. Satu itu, saya nggak bisa lapar. Jadi makanan tuh buat saya jauh lebih penting. Jadi habis bekal waktu itu. Dan saya kebagian nganter aja. Saya bahaya tuh sebenarnya. Kalau kena rahasia kan kena juga itu kan. Terus dicek kita negatif. Untung nggak ada zaman itu. Ya kan? Coba cerita itu kan. Saya nganter-nganterin pulang. Gitu dan sebagainya. Maaf ya Bapak dan Ibuku. Ngeri juga sebenarnya. Dan gini. Pada waktu itu ada satu orang rehab ke psikiater. Ayah saya kan psikiater. Datang. Ini temanmu nih. Dari SMP itu. Gitu kan. Gini-gini dia pakainya ini. Saya bilang, itu narkoba, Pak? Iya sih, tapi itu kan obat. Kamu juga pernah minum kok. Gitu. Kalau pas lagi gimana gitu, dikasih kok gitu. Harganya cuma segini. Saya tahu harganya kan. Setelah itu saya gini-giniin teman. Ini obat ini nih, ya kan. Cuma obat pusing ini. Harganya cuma segini aslinya gitu. Kan yang jualan anak kuliahan zaman dulu gitu. Tahu saya itu. Ya kan? Oke. Di nyolong dari orang tua udah centrang, ya kan? Apalagi dipasung tapi sukses ya jadi pengusaha juga dicentang nih, ya kan? Menikah dan disupport oleh istri, centang juga. Ditinggal sama istri gara-gara narkoba juga udah nih, centang, ya kan? Ada anak ya? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Tapi waktu itu kita ngajak keponaan sih, ngajak keponaan yang kita ajak, yang sudah kita anggap seperti anak gitu. Iya. Tapi syukur juga ya nggak ada anak ya. Kebayang kan kalau anak pada waktu itu terus kita. Terus akhirnya gimana? Akhirnya masuk rehab ya? Akhirnya masuk rehab. Rehab. Berapa kali masuk rehab? Sekali. Yang kita nggak apa-apa kan? Kita sekalian sponsor ya kan? Walaupun sekarang di Movement of Recovery. Wow. Nanti kita ceritakan tentang Movement of Recovery. Waktu itu sama Pak Belgi juga ya? Iya. Itu. Terus? Saya lapor diri ke BNNP. Lapor diri ya? Lapor diri. Serius ya? Sehat pada waktu itu. Kan banyak yang takut kan? Kalau lapor diri. Sakit tuh lapor diri dulu. Yang sakit lagi. Akhirnya uang habis. Habis. Jadi yang passive income yang nggak perlu kita kerja tuh habis. Habis hitungannya nggak gini dulu. Berapa tuh?
nggak nunggu Nolnya waktu berapa? lama. Nolnya berapa yang habis tuh? Sakit tuh kalau ditanyain ya. Berapa? Oke. Ratusan juta? Tak terhingga ya. Aduh. Akhirnya habis. Akhirnya lapor diri. Akhirnya lapor Apa yang diri. ada dalam pikiran kita? Waktu itu sih mantan istri kan udah nyerah. Terus? Masuk penjara dulu dong. Oh, ini yang ketinggalan nih. Centrang lagi ya. Jadi karena narkoba masuk penjara juga. Masuk penjara. Karena narkoba. Karena narkoba masuk penjara. Ketangkep. Tangkap. Sabu. Jadi masih menikah itu ya. Masih menikah. Ya wajar lah Anda ditinggal, Pak. Tapi sebelum masuk penjara itu keren dong. Maksudnya keren nih, keren tanda kutip nih ya. Gimana? Keren dan tanda kutip. Seperti pepatah bilang deh, sepandai-pandainya tupai melompat itu pasti akan jatuh juga kan. Sepandai-pandainya kalau orang pakai narkoba itu kan manipulatifnya kan luar biasa. Luar biasa. Kreativitas tiba-tiba detailnya muncul. Itu sampai betul-betul. Terus? Betul-betul kita bikin sedetail mungkin supaya pasangan hidup kita percaya kan gitu ya. Nah, karena jatuh tupainya melompat kepleset. Ketahuan. Terakhir bilang mantan istri saya bilang begini, mudah-mudahan kamu ditangkap polisi masuk penjara supaya kamu nggak mati. Ini manjur nih. Supaya kamu nggak mati. Karena gila sabu itu dok. Sabu itu bikin kita berpikiran hanya saya, yang lain bersalah. Nggak di rumah, yang nggak pernah KDRT jadi KDRT, nggak di jalan. Pokoknya jadi seseorang yang bukan diri kita. Bukan diri kita, di jalan nggak ada yang benar selain kita. Dibel sedikit, gebukin, dilihat sedikit, gebukin, berantem terus. Parno. Temperamen jadinya. Akhirnya ketangkep ya. Akhirnya ketangkep. Ya karena mulai ceroboh kan. Mulai ceroboh. Tangkep di mana? Di apartemen. Ada. Punya rumah, punya apartemen itu. Keren ya. Kontrak apartemen. Karena di rumah udah nggak. Jadi khusus nyaman, kontak apartemen itu untuk pakai. Untuk pakai. Karena di rumah tuh udah istri udah kayak busar ya. Kita serapi-rapinya merapikan sesuatu, dapat aja dia barang bukti satu, ribut dah akhirnya, makanya ngungsi. Akhirnya ketangkep. Kena berapa lama tuh? 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Di dalam pakai? Ini ketawanya udah menjawab ini. Ketawanya udah menjawab. Tapi kan kita nggak ngomongin kan dunia nyata. Ini sesuatu yang perlu diperbaiki kan dalam. Kan ada orang malah di dalam tuh lebih mudah, lebih murah gitu. Lebih murah, mulai lebih mudah. Nah, nggak tahu ya ini tinggal diiyakan atau tidak ya. Jadi kalau orang pemakai gitu ya, pengen lanjut pakai, dia akan lebih milih untuk di penjara ya daripada di rehab. Karena di rehab tuh lebih menghukum daripada di penjara. Tuh ya. Jadi masyarakat dukunglah ya kalau misalnya kemudian nggak ada orang kapok di penjara. Di penjara itu lebih make, lebih kencang. Yang tadinya nggak make jadi make. Jadi sebenarnya hukuman yang paling tepat itu suruh rehab sebenarnya. Karena yang pertama ditangkap statusnya pemakai, keluar dari penjara, ketangkap lagi pengedar. Karena udah tahu jaringannya. Iya sebenarnya direhab di dalam lapas lah ya. Direhab di dalam lapas. Itu makanya hukuman tertinggi itu sebenarnya yang paling menderita ya dari seorang pecandu. Oke, penjara udah cerai. Keluar lebih heboh dong berarti. Lebih menjadi-jadi dong. Jualan juga. Itu udah alasannya kenapa istri saya akhirnya ninggalin. Iya, karena akhirnya ya penjara itu bukan cerai ya kita ya. Keluar dari situ dan ternyata makin menjadi-jadi kayaknya nggak bisa nih gitu ya. Ya bukan berarti nggak sayang ya.
Ya, Nyerah akhirnya sendiri, ya kan? Ya. Akhirnya lapor BNN. Masih inget tuh peristiwanya tuh. Gimana tuh? Lapor BNN direhab dong. Rehab rawat inap. Saya seminggu 2 kali loh ke BNNP loh. Nggak cerita juga saya dapat ceritanya. Ada Jadi- salam dari perawatnya. Jadi ceritanya gini, Hah? saya keluar dari penjara, tinggal istri, Hah? terus punya pasangan baru lagi. Wih. Terus? Punya pasangan baru Ini lagi. sebelum ke BNN. Sebelum ke BNN, dalam waktu 1 bulan itu. Tapi pasti pasangannya nggak tulus nih. Masa ada lagi make ini mau ya. eh, Antara dua nih, dibohongi apa dia tahu dibohongi, tapi dibohongi. Hmm. Dibohongi, ketahuan sekali, ketahuan 2 kali, ketahuan yang ketiga itu mau ditinggal. Saya bingung mau Supaya nggak ditinggal Saya lapor. tinggal. Saya harus apa supaya kamu nggak pergi? Kamu rehab. Cie, bim-bim wajah sangar hati rinto, ya kan? Nah, akhirnya rehab. Tapi nggak apa-apa kan itu membawa gini yang bagus. Rehab, Akhirnya bisa rehab. clean. Terus ujung-ujung kenapa sampai di RSJ gimana? Nah itu centang berikutnya ya. Jadi masuk rumah sakit jiwa, centang Rumah sakit gitu jiwa. kan. Nah, di rehab itu waktu di BNN saya keluarin segala macam jurus supaya nggak rawat inap. Jadi gitu kan. Akhirnya asesmennya waktu itu 21 September. Saya bebas 30 Agustus 2018. Saya baru udah make orang continue di dalam ya kan. Ditinggal istri. Habis itu itulah sifat edik itu untuk ngelupain masalah itu kita harus pakai harus lagi pakai penyaluran yang lain. untuk nge-pause masalah itu pause dulu happy kan. Tapi kita punya misi penting loh. Oke kan. Akhirnya rehab untuk alasannya sebenarnya nggak tulus lah supaya pacar nggak ninggalin. Supaya pacar nggak ninggalin. Itu awalnya. Awalnya itu sampai akhirnya 2 bulan nyungsep di rehab nggak kena programnya konselornya nyerah. Wah ini kayaknya orang nih kasus gagal ini Kasus ya gitu. gagal. Terus? Karena tujuan dari rehab saya itu supaya nggak ditinggal pacar. Jadi pindah-pindah rehab nih, ya kan? Terakhir rumah sakit jiwa itu ya? Nggak, di rumah sakit jiwa itu udah saya gagal, hampir gagal. Rehab cuma sekali di rumah sakit jiwa. Padahal rawat inap ya? Rawat inap. Tapi bukan karena programnya, tapi karena waktu itu saya, dorongannya bukan dari diri sendiri. Bukan dari diri sendiri. Saya ngelakuin rehab itu bukan untuk saya. Saya tetap mikir saya tuh nggak ada masalah. Itu kuncinya. Akhirnya nyungsep saya. 2 bulan nyungsep, manipulatifnya masih keras, sakit saya di sana dok, nggak bisa jalan, dikira bohong. Sakit beneran akhirnya dikira bohong, Iya syukurin bohong. Gitu kan? Sampai nggak bisa ngambil minum, nggak bisa ngambil makan, lapar kan, dikira saya bohong karena waktu itu manipulatif saya masih keras. Ya salah Anda, kenapa manipulatif ini kan? Jadi begitu beneran nggak dipercayai. Di sana akhirnya wake up call lah untuk saya istilahnya. Oh nggak bisa nih kayak begini telepon terus. Bangun, nih. Oh gini ya, kalau kita kebiasaan bohong tuh. Jadi hitting rock bottomnya ketika seluruh dunia ini nggak percaya pada diri kita dan kita terpuruk kesehatan fisik, mental, ya semuanya ya. Nggak bisa jalan dok, kaki kanan nih. Terus diobati dong. Nggak ada trauma. Nggak ada bengkak. Nah itu baru peluasin itu kembalian ya. Sakit sekali nggak bisa jalan. Tapi nggak ada yang percaya. Tapi akhirnya bisa baik. Akhirnya bisa baik. Nah setelah itu baru motivasinya tinggi. Saya memang bermasalah. Saya yang bermasalah. Akhirnya benar. Program masuk. Apapun programnya akhirnya bagus. Akhirnya masuk. Progres bagus. Itu clean dari? Cleannya 20. Sebelum masuk rehab 24 tuh.
Kencang dulu. Asesmen nih tanggal 21, lagi 3 Masih hari pakai. rawat inap. Masih pakai. Wah, sebelum rehab pakai dulu gitu ya. Terus. Akhirnya tahun berapa tuh mulai clean? 24, mulai cleannya 24 September 2018. 2018. Berapa tuh? 2 tahun 2 lebih tahun ya. lebih. 2 tahun lebih. Tapi gini loh, dulu nggak pakai rehab 14 tahun bisa loh. Ya kan? Berkat ya support dari semua orang ya, orang Iya, tua, orang istri, ya kan. Tapi Sekarang nggak ketika takut nih. sekarang takutan tuh ada loh. Hmm. Ketakutan itu Terus ada. ceritanya sekarang malah ikut di movement of recovery gimana nih? Oke, RSJ udah centrang, ya kan? Rehab, clean, centrang, ya kan? Jadi gini ceritanya, no. Hmm. Namanya Edik ya. Hmm. Jadi di mau aftercare dari rehab tuh, Hmm. udah mau aftercare nih, saya bikin list sendiri. Goal saya ini, sudah Goal. cari kerja ini, Hmm. keluar, mau cari modal lagi. Karena habis-habisan dok, rumah. Karena kita udah berhasil ini. Akhirnya rumah hilang, Nah, usaha hilang, istri hilang, pacar hilang juga ya. Yatim piatu, tunawisma. Oh ya, kita list lagi ya. Yatim piatu, tunawisma gitu ya. Pengangguran udah Udah pasti. pasti. Dari orang yang membuka lapangan. Jalan aja nggak bisa, ya kan? Dari orang yang dulunya membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, akhirnya jadi pengangguran. Ini ada juga nih Igede Rai Satyawan. Ini jangan-jangan ini nih ya. Teman rehab. Saya juga di RSJ Bangli. Jadi gini loh, banyak orang nggak paham ya, kenapa sih orang pecandu kok di RSJ? Ya kan sebenarnya ini adalah brain disorder, jadi gangguan di otak sebenarnya, sehingga menyebabkan dia ingin pakai. Jadi jangan dipikir, aduh stigma soal orang gangguan kesehatan jiwa itu gila itu atau schizophrenia itu, Anda udah katrok lah. Ya kan, di situ juga ada ya program rehabnya. Tadi juga mention tuh kayaknya ya, rehabilitasi di RSJ, ya kan, mention gitu. Nah ini nih alumninya, ya kan. Arus Haji, Arus Haji, alumni rumah sakit jiwa. Ya, itu ternyata bukan hanya punya orang schizophrenia, tapi teman-teman kayak Bim, ya kan. Akhirnya recover, ya kan. Salah satu goalnya mungkin jadi konselor itu ya. Nggak ada tuh, nggak ada. Ya? Cuman di sana ada selain psikometri test waktu itu di RSJ ada minat bakat. Minat bakat saya berbicara dan memanipulatif, istilahnya cocok. Jadi pekerjaan saya dulu tuh guide. Makanya berhasil. Berhasil. Terus saya jual mobil bekas, showroom juga berhasil. Jadi kalau dulu ngerayu orang untuk beli mobil, sekarang ngerayu orang supaya mau rehab. Dan tidak bisa dibohongi karena kita rajanya yang tukang bohong, ya kan? Nggak bisa nih, bahaya ini kan, ini nggak bisa dibohongi nih, ya kan? Gitu, oke. Jadi itu dah akhirnya ketika tahu itu minat bakatnya hasilnya seperti itu, fokus kita jadinya yang pertama saya balik jadi sopir, luar biasa sekali waktu itu. Perjuangannya ngantre di jalan lagi. Dulu punya kantor, sekarang ngantre di jalan. Kayak ngasong di jalan lah, nanya-nanyain orang transport tuh. Akhirnya nggak berhasil, pulang nggak ada bawa uang. Sampai di rumah tuh kayaknya aku perlu ngedar lagi nih. Ada pikiran-pikiran jadi pengedar aja nih, kayaknya gampang. Sebulan aja dulu biar bisa. Karena waktu itu uang rokok pun nggak punya gitu. Oh, jadi ngedar itu pengennya supaya bisa ada modal. Ada modal akhirnya. Tapi akhirnya ngedar. Nggak, kan setelah rehab itu dapat program. Jika udah terjadi di trigger, sudah mulai trigger itu reach out. Kan itu akhirnya saya nelfon konselor. Saya diginiin, sini Pak nomor rekeningnya bro. Saya kasih uang untuk batak makan, beli rokok, saya ada kan gitu. Jadi dikasih malah. Akhirnya tertarik gitu untuk akhirnya waktu itu saya bilang, saya waktu itu berpikir kok orang Ganu masih kita berarti bukan rehab itu bukan menyelesaikan masalah ya. Tidak menyelesaikan 100% masalah kita. Ternyata rehab itu cuma memutus kita dari make, ngasih kita alat untuk menjaga diri, tetap
di lingkungan yang dunia nyata itu kita yang megang peranan dengan Nggak bisa memakai orang lain. nggak bisa orang lain. Akhirnya saya memutuskan waktu itu rehab tahap kedua, istilahnya Rehab psikososial. lewat lanjutan lah istilahnya di rumah damping waktu itu. Jadi prosesnya Prosesnya. panjang. Tapi ini kayaknya cocok nanti ada season 2 ya. Part 2 karena kita lagi 4 menit. Tapi gini, perjalanan ini ya semuanya udah ya. Itu kenapa judulnya mati aja yang belum nih ya, karena narkoba ya. Selain itu semua sudah ya kan. Jadi pemulihannya juga panjang, tapi akhirnya di Movement of Recovery dia ini kemudian dari Bali ke Aceh ya, mengumpulkan semua resources pemulihan dari narkoba di seluruh Indonesia ya. Itu luar biasa. Dan nggak tahu, saya tuh tertarik itu adalah dengan slogannya ya. Apa namanya? Enjoy and endure. Enjoy, not endure. Not endure. Apa artinya adalah? Jalani, nikmati. Jalani dan nikmati. Jadi pemulihan tuh walaupun bagaimana caranya kita harus nikmati. Bukan penyiksaan, bukan penghukuman, ya kan? Itu sesuatu yang perlu kita nikmati. Itu tuh ya, tahu kita tolong diresapi seutuhnya ya kan, sebelum Anda mencoba dan sebagainya. Tetapi kalaupun kita terjerumus dalam hal itu masih punya harapan kok, ya. Tetap mekenyem tuh katanya psikiaternya di RSJ ya kan. Teman-teman yang sudah menyimak kita terima kasih banget ya kan. Kita nggak ada maksud apa-apa, kita hanya menyajikan, menceritakan apa yang dialami ya kan. Semua suka dukanya saya pikir nggak gampang buat Bim Bim untuk menceritakan itu semua. Kalau ada yang nanya ini acara apa sih, ya gitu aja, kita lagi ngobrolin aja. Salah Anda nonton sini ya kan. Saya nggak ada nyuruh-nyuruh nonton kok ya kan. Nah ini ada yang minta nih, Ratna SRS part 2 ditunggu. Nanti adalah kisah suksesnya ya kan. Harapan terakhir Bim. Kan bahayanya kalau punya uang lagi nih. Nah, kalau ada uang untuk apa? Terakhir saya dengar-dengar mau ke Bogor. Gak tahu buat apa. Kalau harapannya sih untuk diri saya sendiri apa untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri sih, saya bisa menjalani hidup saya hari demi hari ini aja. Besok hari baru. Dan tetap sober ya? Ya, just for today aja. Just for today. Gitu. Tapi ya setiap hari kita bangun seperti itu, ya pasti terlewati dengan baik ya. Ya saya sih punya keinginan juga suatu saat dengan pemulihan ini, cerita ini banyak lah, perlu keluarga-keluarga orang-orang ya kan, bagaimana supaya tidak saling menyalahkan ya kan. Hidup ini up and down ya, jadi pernah kaya, pernah tunawisma ya kan. Kita tahu juga bagaimana rasa cinta orang tua dan bagaimana ketika kita ditinggalkan ya kan, semuanya ini lengkap nih ya. Ya ini manusia itu sempurna karena semuanya sudah didapatkan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi judulnya ini jangan sampai akhirnya mati karena narkoba. Ya. Stay alive ya. Stay alive. Itu dulu teman-teman. Terima kasih yang udah datang di podcast. Ya, gitu aja, nanti juga akan ada rekamannya ya di Spotify, di Diskorea 88. Di channel gitu aja ya. Kemudian ada di YouTube juga Diskorea 88. Ya nggak tahu, kita bisa aja ngobrol-ngobrol nanti ya kan. Kita selalu tidak hidup untuk hari ini aja. Jadi kita nggak tahu apakah ini akan ada lanjutannya, tapi dengan cerita yang berbeda. Mudah-mudahan bukan cerita tentang akhirnya jatuh lagi ya kan, tetapi bangunnya. Ya kan, saya sih yakin hal-hal itu terjadi pada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan sesuatu dari perbincangan ini, ya kan. Saya yakin kita mendapatkan sesuatu sehingga kita bisa mengelola kehidupan kita dengan lebih baik. Jadi saya tutup dengan semangat pemulihan, ya kan. Jalani dan nikmati. Oke, bye-bye ya teman baik semuanya, my friends. Bye.